Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Ini ngaji malam ini agak spesial. Yang pertama karena barengan sama sepak bola. Iya, ini sesuatu yang berat nih kalau sepak bola itu. Ya, oke. Dan tidak harus dianggap yang nonton sepak bola lebih jelek daripada yang datang ngaji. Karena menyimpulkan semacam itu tidak sesederhana kelihatannya. Kalau yang nonton sepak bola itu dasarnya adalah cinta tanah air. Sebagaimana Nabi juga cinta sama tanah airnya. Terus mbok niati aku arep niru Nabi, cinta sama tanah kelahiran. Itu sunnah, bisa dapat pahala. Sebaliknya kalau ngajimu niatnya misalnya hanya untuk dapat status santri, apalagi santri, itu berarti tidak ada pahalanya. Yang ada pahalanya yang nonton sepak bola. Bahkan menurut saya, di antara contoh, kamu kan sering kesulitan nyari contoh cinta yang sejati. Biasanya contohnya ibu. Kamu bisa sekarang ambil contoh cinta yang sejati adalah penggemar sepak bola. Dibela-belain, teriak-teriak badannya, dicat, dibela-belain itu. Padahal dia juga tidak dapat apa-apa, malah bayar. Itu kan tidak ada pamrihnya apa-apa. Betapa tulusnya para penggemar sepak bola itu. Oke, jadi kapan-kapan kalau kamu mungkin menjelaskan contoh cinta yang sejati adalah fans sepak bola. Biasanya contohnya ibu. Oke, itu istimewanya malam hari ini yang mungkin harusnya sekarang slide-nya bukan itu, tapi kita nonton live. Nah, nanti jam 9 kita mulai lagi ngajinya. Oke, nanti update skor ya, sudah berapa. Malam ini kita nyampe ke sesi komunikasi yang ketiga. Saya ambil intercultural communication. Sengaja saya ambil tema ini, meskipun tema ini sebenarnya mungkin agak sangat bau kampus. Yang saya sasar sebenarnya interkulturalnya. Mumpung dekat sama 17 Agustus. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi selama ini kita sadar bahwa cirinya orang Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita sadar bahwa kita macam-macam. Kalau tentang bahwa Indonesia itu plural, hidup ini plural, macam-macam, itu insya Allah semua orang sadar dan menerima. Problem utamanya adalah kalau ngerti bahwa hidup itu macam-macam, selanjutnya bagaimana? Yang selanjutnya bagaimana ini yang tidak semua orang pinter. Kalau sekedar menerima bahwa realitas itu plural, kehidupan itu plural, ya insya Allah susah orang membantah bahwa hidup ini plural. Kecuali filsafat. Kalau filsafat dia bisa bilang bahwa hidup itu sebenarnya satu. Sufi juga begitu. Tapi secara sosiologis, antropologis, sosial, budaya, politik, ekonomi,
diakui atau tidak bahwa hidup kita ini macam-macam, plural, agama juga macam-macam, suku juga macam-macam, ras macam-macam, golongan macam-macam. Makanya di kita diwanti-wanti jangan sara. Maksudnya jangan sara itu bukan berarti kamu nggak boleh ngomong sara, nggak boleh ngomong tentang suku, nggak boleh ngomong tentang ras, tentang agama, yo boleh. Awas keliru. Kadang-kadang orang kalau ada ngomong tentang agama, ya nggak usah ngomong agama, sara. Tidak begitu maksudnya. Maksudnya jangan sara itu jangan mendiskriminasi orang, jangan melecehkan orang, jangan meminggirkan orang dengan dasar perbedaan sara, perbedaan suku, agama, ras, golongan. Maksudnya itu bukan kok setiap ngomong tentang suku, ras, golongan tidak boleh. Nanti anak sekolah itu ngomongnya banyak saranya. Anak kampus itu tiap hari ngomong sara. Kalau kalian kan paling ya ditambahi nggak cuma sara tapi saru. Nah itu loh, kalau ngomong tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu melecehkan, mendiskriminasi, meminggirkan orang, memaki orang, dan seterusnya atas dasar perbedaan sara. Itu yang tidak boleh. Jadi tidak apa-apa orang ngomong sara kalau konotasinya, konteksnya tidak untuk konflik. Maunya itu. Jadi awas keliru. Oke, jadi itu tadi semangatnya semangat Bhinneka Tunggal Ika. Makanya intercultural communication, komunikasi interkultural. Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya sudah dapat tafsir jauhnya. Itu kan ngambil dari Sutta Soma. Sebenarnya ketika kata-kata Bhinneka Tunggal Ika itu muncul di Sutta Soma, arahnya adalah sinkretisme agama Siwa dan agama Buddha. Mojopahit itu kan nanti terkenal khas, dia punya jalur agama yang khusus namanya agama Siwa Buddha. Ini unik. Siwa itu ya Hindu. Kalau di kita kan hari ini kita bisa agama Hindu sendiri, agama Buddha sendiri. Tapi zaman Mojopahit itu ada semacam sinkretis namanya Siwa Buddha. Kok bisa katanya Empu Tantulal? Ya bisa saja. Ya Siwa sama Buddha itu memang dua hal yang berbeda, tapi dua-duanya baik. Kalau bahasamu kemarin ketika ngomong spiritualitas, ya intinya hakikatnya sama. Makanya Bhinneka Tunggal Ika, kelihatannya beda tapi hakikatnya sama. Tanhana Dharma Mangrua. Tidak ada kebenaran, tidak ada kebajikan yang menduai. Podo apik di sana ya apik di sini. Podo apike. Jadi tidak harus dipertentangkan. Nah itu konteksnya itu ngomong Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi setelah ngerti bahwa kita berbeda, kajian lebih dalam sebenarnya perbedaan itu hanya di permukaan. Kalau itu kebenaran dan kebaikan insya Allah sama. Itu maknanya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Ditafsirkan oleh para founding father bahwa Indonesia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tetapi kita harus tetap bersatu. Itu diarahkan ke situ. Memang konotasinya memang dari kalimatnya bisa dibawa ke sana. Jadi kalau orang Indonesia kok konflik gara-gara agama, itu sebenarnya menyalahi semangat Bhinneka Tunggal Ika tadi. Dari konsep dasarnya bahwa kalau itu kebaikan, kalau itu dharma, tidak akan mendua. Podo apike. Kayak tadi ya contohnya, ngaji sama sepak bola. Itu bisa sama-sama baik. Maka yang ngaji tidak boleh nganggap yang sepak bola lebih jelek, atau sebaliknya yang sepak bola nganggap ngaji lebih jelek. Itu dua-duanya baik dalam perbuatannya. Podo apike. Jadi kecuali tadi kalau ada motif di awal yang jelek, nah itu bisa jadi jelek. Nonton sepak bola nggo taruhan misalnya, itu jadi elek. Atau ngaji hanya nyari daripada nganggur atau nyari kopi aja, itu ya bedone.
Nanti levelnya beda, tapi hakikat perbuatannya ya sama aja. Oke. Jadi itu, makanya kita butuh kelanjutannya. Kalau memang benar kita beda-beda, selanjutnya bagaimana? Kita mengelola perbedaan itu bagaimana? Dari situ nanti ada isu namanya intercultural communication. Berkomunikasi dengan setting budaya yang berbeda. Oke, bismillah. Kita mulai. Definisinya itu. Apa sih intercultural communication? Itu communication between at least two people from different cultures. Komunikasi setidaknya minimal antara dua orang dari budaya yang berbeda. Minimal dua. Kalau sendiri tidak jadi komunikasi. Harus dua orang. Tapi ada loh komunikasi transendental. Komunikasi transendental itu komunikasi dengan dirinya sendiri. Orang berpikir itu sebenarnya orang yang sedang ngobrol dengan dirinya sendiri. Cuma kapan-kapan kita ngomong itu. Hari ini kita ngomong komunikasi yang normal. Komunikasi, interaksi antara minimal dua orang. Dari budaya yang berbeda. Ya kalau budayanya sama Pak, ya tetap komunikasi. Tapi ya tidak perlu dibahas, wong sudah sama. Yang jadi masalah itu kan yang budayanya berbeda. Dan ini perbedaan itu sunnatullah. Yaitu saya kasih ayat lah, ngaji kan diawali ayat. Itu kan Allah sendiri menegaskan di antara ayat-ayatnya Allah. Ayat itu ini sebenarnya termasuk bukti bahwa yang harus dibaca itu tidak cuma Al-Quran. Karena ayat-ayat Allah itu banyak. Antara lain ini namanya ayat kauniyah. Di antara ayat-ayat Allah adalah khalqus samawati wal ardi. Penciptaan langit dan bumi. Berarti langit, bumi itu harus dibaca. Jadi ilmuwan, saintis itu membaca ayat-ayat kauniyah. Jadi ya sama, mereka juga membaca ayat Allah sebagaimana kita membaca Al-Quran. Wahtilafu alsinatikum, dan perbedaan bahasamu. Macam-macam. Bahasa Jawa, Inggris, Arab. Wa alwanikum, dan warnamu, warna kulit. Itu ayatnya Allah loh. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang hitam, ada yang hitam sekali, ada yang macam-macam. Orang Indonesia aja kan kita menyebutnya kuning ya ndak kuning, hitam ya ndak hitam, gabungan kuning sama hitam, coklat misalnya. Atau ada yang hitam sekali, ada yang putih sekali, ada yang putih agak merah terus kita sebut bule. Ada yang itu ayat-ayat Allah. Maksudnya keragaman itu ayat-ayat Allah. Ayo dibaca. Jadi ngaji. Dalam definisi ini kalau kamu jalan-jalan di mall atau jalan-jalan di Malioboro mau kemana? Mau ngaji apa? Membaca ayat Allah. Nonton turis lewat, nonton. Itu kan ayat-ayat Allah juga. Ya. Jadi bisa jadi baik ternyata. Nongkrong di mall itu mau melihat bagaimana beragamnya ayat-ayat Allah. Wamin ayatihi masalahnya. Kamu rekreasi ke Parangtritis, rekreasi ke Kaliurang, itu kan lihat ayat-ayat Allah. Statusnya kayak kamu ngaji Al-Quran. Cuma hasilnya saja beda. Kadang-kadang kamu tidak bisa ngontrol itunya, jadi hasilnya beda. Oke, itu bisa. Levelnya kayak ngaji karena sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah. Lihat pilpres itu ya ayat-ayat Allah. Sak gegerannya sekalian itu ya ayat-ayat Allah. Nanti tergantung kamu nanti dapat apa dari situ. Oke. Jadi keragaman itu sunnatullah dan kita punya kewajiban mengelolanya. Malam ini kita ambil satu sub bagian cara mengelola keragaman itu dalam aspek
Gimana cara kita berkomunikasi menghadapi keragaman. Ini juga ayat lagi. Kacamatanya di mana ya? Sebentar. Oh, ini. Oke. Silahkan dibaca sendiri. Ini ayatnya populer sekali. Al-Hujurat ayat 10, Luqman 18, Al-Ma'idah ayat 5. 1. Ya. Tambahi siji ben ampuh. Yang Hujurat itu biasanya dipakai dalil untuk teman-teman yang pacaran. Ya inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Untuk ta'aruf. Jadi kalau pacaran itu haram, kalau ta'aruf ada dalilnya. Lah itu dalilnya Al-Hujurat ayat 10. Jadi jangan pacaran lah ya, ta'aruf saja. Karena sesuai firman Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi su'uba wa qabaila tadi, ayat kalimat selanjutnya ini menunjukkan bahwa tidak ada kelebihan. Apakah itu Nusantara sama Arab, apakah itu Barat sama Timur, semuanya selevel. Apakah itu hari ini kan rame Islam Arab apa Islam Nusantara, semuanya selevel. Yang membedakan level bukan statusnya tapi ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kamu tidak perlu bangga, saya grupnya Islam Nusantara, oh saya grupnya Islam asli yang dari Arab. Itu tidak bisa dibanggakan. Yang bisa dibanggakan apa? Ketakwaanmu. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Hanya itu saja faktor pembedanya. Siapa yang lebih bertakwa, dia yang lebih dekat sama Allah. Dan tidak usah ayel-ayelan, Allah yang lebih ngerti siapa yang lebih takwa. Makanya kalimat terakhirnya innallaha alimun khabir. Allah itu maha tahu, maha dapat info khabir, itu tahu yang sangat dalam. Jadi kamu tidak usah gegeran saling nunjuk orang siapa yang lebih takwa, siapa Islamnya yang lebih benar. Allah yang lebih tahu. Cukup kamu berusaha jadi orang yang bertakwa, nanti Allah tahu. Jangan banggakan apapun selain ketakwaan. Nah, ini maksudnya ayat itu, cuma kita sering lupa. Bukan karena tidak tahu, tapi saking apale. Ayat ini kan sering kita baca. Terlalu sering dibaca sampai apal, sampai seolah-olah kita sudah menjalankannya, padahal mungkin belum. Sama kayak surat Luqman ayat 18. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan wajahmu dari orang lain. Dalam konotasi apa? Sombong. Wala tamsi fil ardi maroha. Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan menyombongkan diri. Jadi berpaling karena merasa besar. Kamu tidak level. Aku tidak butuh ngomong sama kamu karena kamu masih di bawah. Kamu tidak ngerti apa-apa. Memalingkan wajah dari manusia yang lain, tidak cuma sama orang beriman dong, itu kalimatnya sama nas. Kamu sombong di depan siapapun dilarang oleh Allah. Wala tamshi fil ardi maroha, apalagi jalan dengan sombong. Jadi sombong itu penyakit yang sangat samar kelihatannya. Kita harus hati-hati. Barang siapa sombong, kadang-kadang disebut dia sedang musyrik, syirik kecil. Sombong itu merasa besar, merasa penting, merasa benar. Itu kayak orang syirik kecil. Karena semacam menyaingi Allah. Oke, pokoknya diingat-ingat ini rumusnya. Biasanya kalau orang kamu bisa ndak sombong saja, akan mudah jadi memperbaiki akhlakmu yang lain. Tapi kalau sudah merasa sombong, susah. Sumbernya hasad, dengki, iri, itu biasanya sombong ini. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi Allah tidak cinta, tidak suka dengan orang yang suka membesar-besarkan diri dalam kesombongan. Ini juga ayat yang sangat sering kita baca, cuma
sering juga kita lupakan. Jadi jangan sampai sombong. Yang terakhir, ini rumus-rumusnya kalau dalam Islam, dalam komunikasi interkultur dengan orang lain yang beda budaya. Yang pertama tadi, kita satu level, yang membedakan hanya ketakwaannya. Kemudian jangan sampai kita sombong, merasa lebih bermartabat, lebih mulia. Dan yang terakhir, kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti. Allah nyuruh kita adil. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai menjerumuskanmu, kebencianmu pada satu kaum yang membuatmu tidak adil. Tidak boleh benci pada satu kaum yang mendorong sampai tidak adil. Suka tidak suka, senang tidak senang itu wajar. Tapi Al-Quran wanti-wanti jangan sampai suka tidak suka ini, senang tidak senang ini mendorongmu berlaku tidak adil. Meskipun kamu benci misalnya karena menurutmu jelek, tidak pantas, tidak baik, tapi harus tetap adil. Adil itu berarti apa? Berikan haknya, penuhi haknya yang memang harus dia dapatkan. Makanya minggu pertama kemarin waktu komunikasi ada kalimatnya Voltaire. Mungkin aku tidak setuju dengan kata-katamu, tapi hakmu untuk ngomong tetap aku bela mati-matian. Nah, itu contohnya, jangan sampai kebencian pada satu kaum mendorongmu untuk tidak adil. Karena tidak suka sama kelompok ini, apapun dari kelompok ini kamu anggap salah. Bahkan urung ngomong bu anggap salah wis. Pokoknya salah kabeh. Nah, itu tidak adil namanya. Sementara yang kamu suka kamu anggap benar terus, itu juga tidak adil. Jadi wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Tidak boleh tidak adil. Nanti ada tagihannya kalau tidak adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kalau tadi yang membedakan level itu ketakwaan, di antara cirinya ketakwaan itu orangnya adil. Semakin kamu tidak adil, semakin kamu jauh dari takwa. Siapapun yang punya karakter tidak adil, ketakwaan jauh dari dirinya. Dan Allah menegaskan wattaqullah. Kalimat terakhirnya sama kayak Al-Hujurat ayat 10. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah tahu yang kamu lakukan. Allah ngerti apapun yang terbersit dalam dirimu, besar atau kecil. Oke ya, jadi rumus kalau dari ayat-ayat ini pembukaan kita. Dalam Islam keragaman itu diakui, manusia itu setara, silahkan saling memahami karena itu ayat-ayatnya Allah. Jangan sombong, jangan merasa lebih besar, lebih bermartabat, lebih mulia. Satu-satunya parameter kamu boleh merasa lebih besar adalah karena ketakwaannya. Dan yang terakhir, sebenci apapun, setidak suka apapun kamu pada satu kelompok, harus tetap adil. Oke, kamu ingat-ingat 3 ayat ini. Sopo ngerti kamu disuruh ceramah tentang ya pergaulan dengan budaya yang berbeda. Oke, bismillah kita lihat menyikapi keragaman. Yang pertama, kita lihat dulu manusianya. Ada tipe-tipe manusia. Ada psikolog namanya Otto Rank. Katanya Otto Rank, manusia itu ada 3 jenis. Model manusia menghadapi budaya keragaman di tengah komunitasnya. Ada manusia yang cirinya adaptif, ada manusia yang cirinya neurotik, ada manusia yang cirinya kreatif.
Yang adaptif ini orang yang cepat sekali beradaptasi. Baru kenal sehari langsung akrab. Baru di Jogja sehari sudah merasa kerasan luar biasa. Itu orangnya adaptif. Sudah tidak mau pulang, sudah. Nah, itu adaptif, namanya cepat. Ganti kos bolak-balik santai aja, senang pokoknya wis kerasan. Nah, itu tipenya adaptif. Kan ada yang susah sekali beradaptasi. Kebalikannya adaptif itu neurotik. Kalau neurotik ini susah beradaptasi. Jadi yang dipikir dirinya sendiri terus. Tidak bisa, pokoknya yang lain harus manut dirinya. Nah, itu neurotik. Ada lagi kreatif. Kalau kreatif ini agak gabungan antara adaptif dan neurotik. Dia paham tentang masyarakatnya, bisa beradaptasi, tapi dia tidak manut begitu saja. Dia bisa menciptakan standar-standar kebenarannya sendiri, malah orang lain yang bisa manut dia. Nah, itu tipe orang kreatif. Misalnya kalian satu kos, berdua apa berempat. Kalau orang adaptif, begitu masuk dia bisa langsung klik sama siapa saja. Kalau orang neurotik, kliknya lama. Kalau orang kreatif, dia yang dikliki. Orang ingin ikut kamu. Misalnya, enaknya malam ini makan di mana ya? Nah, itu usulmu yang diterima. Malam kayak gini, enaknya di angkringan saja, sesuai kondisi ekonomi kita. Oh ya wis, aku manut misalnya. Nah, itu kreatif. Kamu bisa bikin standar sendiri, yang lain ikut. Orang adaptif begitu dikasih begitu, ayo ya ke angkringan. Oke, aku ikut, di mana saja aku bisa kok. Beda sama yang neurotik. Kalau yang neurotik bingung dewe. Mau sih di angkringan, memang cocok sama kantongnya, tapi gimana ya? Nah, suwi deh. Nah, itu neurotik. Jadi, ya kamu sendiri, kamu teliti dirimu sendiri. Kamu ini orang yang gampang nyambung, ataukah susah nyambung, ataukah kreatif. Orang adaptif itu nanti bisa gonta-ganti partai santai aja. Sekarang partai A, besok partai B. Wah, tipenya adaptif. Ya. Kalau neurotik bingung dia, dikeluarkan dari partai stres, itu neurotik. Kalau kreatif bikin partai sendiri nanti yang lain biar ikut. Oke, jadi tipe-tipe ini nanti menentukan dalam komunikasi. Orang yang adaptif itu cepat tergabung, cepat masuk dalam komunitas dan bisa bergaul dengan nyaman, berkomunikasi dengan lancar. Kalau neurotik biasanya lama. Sudah berpuluh tahun di Jogja masih susah saja. Makan gudeg tidak cocok, makan bakpia tidak suka, makan geplak giginya sakit. Neurotik itu susah. Atau kreatif. Kalau kreatif itu makan gudeg tidak cocok, ya dia bikin versi sendiri gudeg yang kayak Jawa Timuran misalnya. Nah, itu kreatif itu. Jogja suka manis-manis, bikin gudeg yang tidak manis, gudeg yang pahit misalnya. Nah, itu kreatif namanya. Jadi, ya kamu cermati dulu dirimu. Ada di tipe mana? Orang hidup sebenarnya butuh kadar tertentu dari tiga-tiganya. Orang yang terlalu adaptif biasanya nanti hidupnya kayak minggu lalu ya, berada dalam kerumunan. Dia tidak kelihatan. Orang ke utara ikut ke utara, orang ke selatan ikut ke selatan. Di level tertentu dia bisa jadi oportunis. Atau tidak punya identitas. Kehilangan identitas, terlalu cair. Jadi kita butuh bermasyarakat tapi tetap harus punya individualitas. Kebalikannya orang neurotik. Kalau orang neurotik, dia susah beradaptasi, identitasnya kuat, tapi dia tidak bisa bersosialisasi.
Yang dipikir hanya dirinya terus. Aku terus. Orang lain dianggap tidak ada. Itu neurotik. Kalau kreatif, ini orang ini bagus. Tapi kalau dia terus-terusan kreatif, nanti jatuhnya juga kehilangan adaptifnya. Perjuangan untuk jadi kreatif terus-menerus itu berat. Karena untuk jadi kreatif kamu harus memulai dari adaptif tapi tidak kehilangan neurotik. Lahirnya kreatif. Oke, jadi ya kamu cermati mana porsi paling besar dalam dirimu. Seharusnya level-level intelektual kayak kalian adanya di kreatif. Bukan follower, tapi trendsetter. Kalian yang harusnya bikin tren. Tapi kok isinya follower semua, ya berarti eman-eman. Kamu berarti kelompoknya adaptif. Jadi hanya ikut apa yang terjadi di sekelilingmu. Ya coba kamu cek Instagrammu, kamu cek Facebookmu, Twittermu. Berapa juta kamu follow dan berapa banyak kamu di follow back. Ya, nah itu sekarang parameternya itu ya. Oke, jadi itu katanya Auto-Rank. Ini nanti menentukan dalam komunikasi. Problemnya ini, kenapa harus diatur? Karena jangan sampai jatuh ke sini. Prejudice, etnosentris, stereotip, dan diskriminatif atau diskriminasi. Prejudice itu suudzon. Itu definisinya panjang, kamu baca sendiri. Tapi prejudice itu suudzon. Belum sudah menganggap jelek. Oh, kalau orang itu alah mesti nanti. Nah, itu biasa, itu namanya prejudice. Kamu pokoknya sebelum lihat kenyataannya kamu sudah nganggap negatif. Itu namanya prejudice. Meskipun mungkin isinya memang begitu jelek, tapi kamu tidak boleh memvonis di awal. Kalau divonis di awal namanya prejudice. Ngaji filsafat, hati-hati mesti sesat besok. Itu prejudice. Bahwa besok mungkin sesat beneran, itu kan besok. Bukan sekarang. Ya, sekarang belum kelihatan. Ya. Jadi itu namanya prejudice, tidak boleh. Jadi kecuali sudah ada kenyataannya. Prejudice itu kalau dalam bahasa agama bisa disebut fitnah, suudzon, itu prejudice. Karena tidak nyata, negatif dianggap nyata. Terkecuali kalau sudah jelas sesatnya, kenyataannya sudah sesat, tidak apa-apa disebut, oh itu sesat, oh itu bukan prejudice namanya. Kayak yang sekarang rame itu apa? Kerajaan ubur-ubur. Oh itu. Pinter ya. Lu gitu pengikutnya banyak loh, aku heran. Itu saya tidak tahu kerajaan ubur-ubur itu logikanya dari mana. Jangan-jangan penggemar SpongeBob itu. Oh no, aliran pakai kerajaan ubur-ubur. Oke. Mungkin saking sumpeknya, saking judeknya melihat situasi di sekeliling terus mengalami semacam halusinasi. Mungkin. Oke. Terus itu prejudice ya. Kalau itu sudah jelas sesat. Itu ideologinya agak unik-unik. Tadi saya baca ada bahwa Nabi Muhammad itu perempuan, bahwa yang kayak gitu. Yang kedua etnosentris. Etnosentris itu menganggap jelek karena afiliasi kelompok. Orang mana? Madura. Madura mesti ngono kayak gayane. Itu etnosentris. Orang mana? Eropa. Eropa. Mesti seks bebas ya kan? Orang sana mesti ateis. Itu namanya etnosentris.
Orang mana? Saya orang Papua Nugini. Saya orang Afrika. Ala Afrika. Mesti orang hitam-hitam belum beradab. Itu etnosentris. Kamu tuduh karena kebudayaannya, karena etnisnya, terus kadang kamu merasa lebih tinggi, lebih baik. Itu namanya etnosentris. Ini juga penyakit dalam hubungan antar budaya. Ada lagi stereotip. Kalau sebenarnya ini kayak etnosentris, cuma lebih luas. Enggak, etnosentris itu karena etnisnya. Stereotip itu ya anak yang belajar filsafat itu mesti hidupnya kacau, enggak karu-karuan, enggak pernah mandi, rambutnya gondrong. Nah, itu stereotip. Aktivis itu mesti lulusnya sampai semester 14 enggak lulus-lulus misalnya. Nah, itu stereotip. Begitu lihat aktivis, halah kamu mesti nanti lulusnya lama, percaya aja. Nah, itu namanya stereotip. Jadi menganggap jelek orang karena statusnya. Padahal mungkin tidak begitu. Itu sama kayak prejudice tadi. Faktornya nggak cuma karena kelompoknya kalau dia gagal, kalau dia lulusnya lama. Tapi sejak awal sudah kamu klaim bahwa karena kelompoknya. Oh, kalau partai itu mesti begini, kalau partai ini mesti begitu. Itu namanya stereotip. Begitu ketemu orang dari partai apa, mas? Dari partai ini. Ah, mesti. Itu stereotip. Oke, termasuk yang stereotip, yang pakai cadar mesti begitu, yang pakai sarung mesti ini, yang pakai jenggot mesti, itu stereotip. Hati-hati, tidak boleh jatuh pada stereotip. Yang terakhir, kalau ini sudah tindakan diskriminasi berdasarkan prejudice, berdasarkan etnosentrismu, berdasarkan stereotipmu, terus kamu melakukan tindakan yang tidak adil. Itu namanya sudah diskriminasi. Yang kulitnya hitam duduk di belakang ya, yang depan yang mulus-mulus saja. Itu namanya diskriminasi. Yang pinter-pinter di depan, yang tidak pinter di belakang. Nah, itu namanya diskriminasi. Jadi tidak boleh stereotip, etnosentris, prejudice yang diwujudkan, yang jadi sumber terus melahirkan ketidakadilan. Itu namanya diskriminasi. Oke, yang cantik-cantik saya antar, kalau tidak cantik tidak. Itu diskriminasi. Sama-sama temen ya, kalau sempat ya diantar. Cuma ya kalau ada yang cakep sama jelek sama-sama minta diantar, ya diantar semua gantian. Ya yang cantik dulu. Nanti kalau tidak capek ya yang. Oke, itulah gayamu kan ngono. Kalau yang tidak cakep minta bareng mas gitu. Aduh, ada kuliah tambahan. Itu namanya diskriminasi. Terus ini masalahnya ya. Jadi kenapa kita harus belajar berkomunikasi yang baik. Jangan sampai jatuh ke situ. Kalau kamu tidak percaya, coba ceklah semua konflik sosial yang terjadi. Pasti diawali dari itu. Pasti ada itunya. Apakah itu konflik antar agama, intern agama, antar budaya, intern budaya. Pasti ada unsur awalnya prejudice, etnosentris, stereotip, dan muncul tindakan yang diskriminatif. Oke, terus ini ada teori. Kalau kamu mungkin ada yang tertarik ngangkat skripsi, tesis, disertasi tentang penyakit-penyakit interkultural tadi, ini teori dari namanya Milton Bennett. Biasanya budaya itu, antar budaya kalau bertemu itu diawali dari denial, terus defense, terus minimization, terus acceptance, terus adaptation, terus integration.
Yang pertama etnosentrisme, yang terakhir etnorelativisme. Denial itu nolak moh. Jadi misalnya budaya baru masuk, zaman sejarah misalnya agama Islam masuk, diakui apa enggak, awalnya mesti denial, ditolak oleh orang lokal. Entah dengan keras atau pelan-pelan, tapi biasanya denial. Cuma ya pertemuan antara budaya ini kan tidak terelakkan. Kamu nolak pun dia tetap datang. Kamu anti barat, barat tetap datang. Apalagi zaman hari ini teknologi informasi luar biasa, ditolak, denial. Kalau sudah terpaksa harus datang dalam budaya kita, biasanya kalau denial tidak mungkin kita defense. Awas lo ya, jangan sampai terpengaruh, itu defense. Jadi mulai hati-hati. Oke, dia masuk di sini tapi jangan sampai kita dipengaruhi. Terus minimization. Biasanya terus minim, sedikit-sedikit masuk juga budaya luar. Kayak kamu misalnya berdua di kos-kosan dapat teman baru, kamu tidak ngerokok, tiba-tiba dapat teman ngerokok. Itu pertama kan kamu denial. Jangan. Tak tolak sebenarnya, aku tidak mau ngerokok itu. Tapi dia bayar juga, akhirnya terpaksa masuk. Biasanya terus kamu defense. Oke lah, punya teman ngerokok, tapi jangan sampai aku ikut ngerokok. Itu defense. Tapi terus minimization. Nyoba-nyoba, sidik-sidik. Saya jajal ngerokok. Itu minimization. Oh ternyata enak. Baru diterima, acceptance. Oh berarti ngerokok tidak apa-apa kok. Terus dia adaptation, adaptasi. Iya ya. Ternyata ngerokok itu ya enak juga. Kalau sudah begitu pada akhirnya integration, berdua jadi perokok. Itu kayak apa yang kita tolak-tolak, budaya barat misalnya. Begitu masuk, apa ya contohnya budaya barat, pakai baju renang, itu kan masih wow. Itu mungkin awalnya denial. Wah itu budaya rusak. Begitu banyak kolam renang, kamu mulai defense. Iya sih, renang itu penting, sehat, tapi jangan terpengaruh mereka. Jangan pakai baju renang. Kalau pakai baju renang itu auratnya kelihatan semua. Nah itu defense. Tapi terus mungkin minimization, jajal-jajal pakai baju renang. Tapi jangan kelihatan ya, nyari kolam renang yang khusus perempuan. Minimization. Enak ternyata pakai baju renang. Tidak mungkin kita renang misalnya pakai jilbab, pakai itu kan tidak bebas. Nah, itu minimization, nyoba-nyoba terus acceptance diterima. Berarti boleh sebenarnya pakai baju renang asal nggak ada laki-laki lain yang lihat. Lama-lama adaptasi terus integrasi. Ya kalau di kolam renang ya memang harus pakai baju renang. Nah, suwe-suwe ngono. Nah, itu nanti begitu. Budaya itu begitu. Diawali dari etnosentrisme. Etnosentrisme itu kamu bertahan dengan budayamu yang lama, pada akhirnya akan etnorelativisme. Yo, yang membedakan durasinya. Ada orang yang denialnya lama sekali. Ada yang kemudian denialnya cepat tapi defense-nya lama dan seterusnya. Itu sama kayak kadang-kadang ada yang pertemuannya itu keras. Misalnya kayak dulu pertemuan Islam dengan Barat lewat perang salib. Itu kan pertemuan yang keras itu. Tidak cuma denial tapi perang. Tapi gara-gara itu kan terus Barat agak terpengaruh Islam, masuk sedikit. Kemudian beberapa budaya Islam diadopsi terus begitu. Sampai kemudian Barat ngerti kejayaan Islam, kemudian membangkitkan kejayaan sendiri di Barat. Nah ini pertemuan antar budaya. Makanya ini saya sebut teori. Kalau ada yang mau menjadikan kerangka teori untuk membahas pertemuan budaya, konsep ini bisa dipakai.
Diawali denial, kemudian defense, minimization, acceptance, adaptation, dan integration. Ini pasti terjadi ketika Hindu-Buddha masuk ke Jawa, atau ketika Islam masuk ke Jawa, atau ketika Barat masuk ke Jawa. Itu pasti proses ini dialami.